Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mulai hari ini insya Allah Bina Esa TV akan menayangkan satu podcast tentang masalah motivasi pendidikan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan ini rekan Bapak, Saudara Rahmat sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang motivator. Dia pernah berkiprah puluhan tahun, ya. Tapi mulai hari ini kita akan coba berbincang tentang masalah motivasi Islam di podcast kita. Insya Allah terima kasih hadirnya Pak Rahmat. Sama-sama. Ya, jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya bagi umat. Ya. Mengapa motivasi Islam? Ya, motivasi itu, motivator itu bisa datang dari berbagai latar belakang. Ya. Kita yang sebagai besar umat Islam, mari kita mencoba menggali ya bagaimana ajaran Islam memberikan satu dorongan untuk maju ke depan dengan nama motivasi Islam. Sebab agama kita itu sangat mendorong orang untuk berprestasi ya. Sebab sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi pada umur 40 tahun, beliau juga adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha, dan pengusaha yang berhasil. Pada saatnya beliau juga mendapat satu gelar yang terhormat, yaitu Al-Amin. Mari kita coba berbincang-bincang dengan Pak Rahmat ya. Sebelum memulai, perkenankan atau mudah-mudahan Pak Rahmat bisa menyampaikan ya, secara garis besar ya latar belakang Pak Rahmat sejak kecil sehingga menjadi seorang motivator ya. Mangga Pak Rahmat. Terima kasih Pak Profesor Samsuri atas kesempatannya, atas undangannya hadir ke tempat ini. Luar biasa ya, saya bahagia sekali bisa berbagi dengan para penonton YouTube di channel ini. Nah, barusan Bapak bertanya ya bagaimana saya bisa menjadi seorang motivator. Ya, mungkin saya menjadi seorang motivator. Yang pertama itu inspirasinya dari almarhum ayah saya. Di mana beliau dengan segala keterbatasan sebagai seorang kuli bangunan ya, yang jangankan untuk menyekolahkan anak, untuk makan aja susah. Apalagi ya seorang kuli bangunan, kadang ada pekerjaan ya, kadang juga nggak ada. Nah, tapi semangat beliau bagaimana ingin memajukan anak-anak beliau. Bagaimana caranya supaya ya anak beliau, artinya saya, kakak dan adik-adik saya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi modal yang dimiliki oleh almarhum ayah saya itu hanya motivasi. Tidak punya harta yang banyak, dengan pekerjaan ala kadarnya, dengan pendidikan yang hanya tamatan SD, tapi insya Allah dengan berbekal motivasi beliau berhasil menyekolahkan anak-anaknya, bahkan 3 orang mencapai gelar sarjana dan yang 1 sampai SMA. Itu sudah luar biasa. Sementara banyak tetangga, banyak saudara yang menyerah dengan keadaan. Nah, saya ingin berbagi dengan sesama supaya tidak mudah menyerah dengan keadaan. Bahwa kita itu bisa berhasil, kita itu bisa lebih baik. Supaya bisa lebih baik dan nanti ujungnya menjadi umat yang terbaik seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, yaitu memberikan manfaat sebesar mungkin kepada bangsa dan agama. Itu kira-kira Pak. Ya. Nah, ini motivasi ya. Kan ada orang yang beranggapan keberhasilan manusia itu bukan hanya karena motivasi ya, Betul. tapi punya keterampilan, Betul. punya ilmu ya, Betul. punya relasi, punya uang gede ya. Betul. Gimana? Apa peran motivasi terhadap keberhasilan seseorang apabila ingin sukses? Apakah dalam bidang bisnis atau pada bidang-bidang lainnya? Nah, yang namanya sukses, mungkin kembali ke definisi sukses. Sukses itu apa sih? Yang namanya sukses itu adalah kita punya keinginan tertentu. Contohnya
keinginan menyekolahkan anak, contoh dari almarhum bapak saya, keinginan meraih gelar tertentu, keinginan sukses di bisnis, keinginan di karir. Nah, semua keinginan itu tidak akan tercapai tanpa yang ada namanya, nah, semua keinginan itu disebut sukses kalau kita itu bertindak meraihnya, itu yang disebut dengan sukses. Jadi sukses itu keberhasilan kita meraih apa yang kita inginkan berdasarkan usaha kita, artinya dengan tindakan. Nah, motivasi itu ada yang mendefinisikan motif action, artinya dorongan kita untuk bertindak. Jadi tanpa tindakan tidak akan dicapai keberhasilan, dan tanpa motivasi tidak akan ada tindakan. Nah, jadi di sini perannya itu supaya kita itu bisa bertindak, memulai bertindak dan terus bertindak dengan tindakan-tindakan yang membawa kita kepada keberhasilan. Nah, tentu bukan hanya satu-satunya faktor keberhasilan seperti Bapak tadi sebutkan. Kalau saya ada 3 ya, yang disebut dengan 3 sistem keberhasilan. Nah, salah satunya adalah motivasi, kemauan kita untuk bertindak, motivasi atau dorongan kita. Dalam bahasa Inggris disebut drive. Kemudian yang kedua itu ilmu. Ya, ilmu atau pengetahuan. Bagaimana sih cara meraih sukses? Kalau kita ingin bisnis, jelas kita harus tahu ilmunya tentang bisnis. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Tadi juga Bapak sebut. Jadi faktor keterampilan atau tahu tata cara, tahu melakukannya, punya skill melakukan sesuatu, itu yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Bagaimana dengan modal? Bagaimana dengan koneksi? Itu bisa didapatkan dengan yang 3 tadi, Pak. Misalnya kalau kita tidak punya modal, ya kita cari ilmu bagaimana cara mencari modal. Kalau kita tidak punya koneksi, berarti kita harus punya kemauan mencari koneksi, tahu ilmunya, dan punya skill berhubungan dengan orang lain. Ya. Kira seperti itu, Pak. Ya. Dan skill itu katanya ada dua macam ya. Betul. Ada hard skill dan soft skill gitu ya. Itu apa beda itu hard skill dan soft skill itu Pak Rahmat? Kalau hard skill itu yang pertama ya lebih ke tindakan kita, lebih ke kita melakukan apa, membuat apa. Itu yang disebut dengan teknis, barangkali masalah teknis. Iya. Hard skill itu lebih banyak ke masalah teknis, termasuk teknik menulis, yaitu menulis termasuk ke hard skill. Nah, kalau soft skill itu lebih ke manajerial, bagaimana termasuk mengelola pikiran kita, mengelola waktu, mengelola emosi kita. Nah, itu lebih ke soft skill. Dan keduanya diperlukan. Kita tidak bisa memilih salah satu saja, keduanya itu harus ada. Kalau salah satu tidak ada, itu akan pincang. Kalau ditanya mana yang lebih penting, ya dua-duanya penting. Karena kita tidak bisa memilih salah satu. Iya. Katanya ada orang mengatakan bahwa sekolah itu lebih menekankan kepada pengembangan hard skill ya. Tapi setelah dia itu selesai dalam bidang pendidikan formal ya, yang dibutuhkan itu adalah soft skill ya. Makanya suka diberi tanda kalau orang di wisuda ya, itu gantungannya dipindahkan ya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi artinya sebelah kiri itu sekolah itu mengolah otak kiri. Itu otak yang bersifat ya hitung-hitungan ya, matematis ya. Ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah kita harus menggunakan otak kanan. Otak kanan itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia ya. Nah, jadi itu yang lebih penting itu yang nyaman tuh hard skill atau soft skill itu. Untuk bisa hidup di masyarakat supaya kita lebih berhasil. Ya, keduanya. Dua-duanya. Ya, keduanya. Ya. Jadi baik tadi kalau kita bicara hard skill dengan soft skill tadi udah dibahas ya, bahwa keduanya penting, itu saling mendukung. Kita tidak bisa mengandalkan hard skill saja tanpa soft skill. Sebaliknya, kalau kita hanya bisa soft skill ya kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi dua-duanya harus ada. Contohnya kalau orang yang punya hard skill saja, ya sebagai contoh, orang dia punya hard skill misalnya membuat video, itu hard skill maksudnya, teknis membuat video. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengelola waktu,
tidak bisa mengelola emosi, misalnya mengatasi rasa malas, mengatasi kejenuhan, maka si video itu tidak akan berhasil dibuat. Apalagi membuat banyak video. Iya. Nah, itu pentingnya soft skill. Nah, bedanya antara otak kiri dengan otak kanan ya tadi sudah disinggung ya sama Bapak, itu betul sekali. Otak kiri itu lebih ke logika, otak kanan itu lebih ke perasaan, lebih ke memori, lebih ke kreativitas. Itu otak kanan. Mana yang lebih penting? Sekali lagi saya mengatakan keduanya penting. Nah, mungkin banyak kalangan-kalangan pembicara, penulis, autor yang lebih menekankan otak kanan. Itu bukan berarti kita hanya membutuhkan otak kanan. Kenapa? Karena otak kirinya sudah digarap. Nah, otak kiri mungkin sudah digarap oleh sekolah, oleh lembaga pendidikan. Nah, begitu lulus, yang kurang apa? Otak kanan. Makanya banyak yang mengkampanyekan bahwa kita itu harus menggunakan otak kanan. Nah, sebenarnya sama. Nanti kalau yang salah itu kalau hanya fokus ke salah satu saja. Iya. Iya. Jangan sampai gini Pak nanti Pak, berhasil sebelah itu. Mhm. Ke kiri saja. Padahal otak kanan pun ya tetap Pak, butuh. Iya. Otak kanan, otak kiri, yang itu harus seimbang. Jadi tampaknya urutannya begini gitu ya. Jadi pendidikan di sekolah formal ya itu sebagai necessary condition ya. Kondisi yang tidak harus ada ya. Nah, setelah selesai pendidikan formal, kita masuk ke lingkungan masyarakat, yang kita butuhkan itu adalah soft skill ya. Baru ada sufficient condition. Jadi antara necessary dan sufficient itu harus dipadukan ya secara serempak ya atau secara berurut gitu ya. Ya, betul. Sebab tanpa itu memang keberhasilan yang optimal mungkin tidak akan dicapai ya. Betul. Apabila hanya ya katakan HCG saja atau seperti saja langsung gitu ya tanpa HCG ya, nanti ya kapasitas dia untuk beraksi itu barangkali kurang ya. Begitu ya. Betul. Nah, mari kita fokus kepada tema kita ya. Kembali ke Ini kita akan bicara tentang motivasi Islam ya. Nah, dalam motivasi Islam itu mungkin lebih menjurus kepada soft skill ya. betul. Nah, ini di mana soft skill motivasi Islam itu? Jadi motivasi itu lebih kepada bagaimana kita mengelola pikiran kita dan mengelola perasaan kita supaya kita itu pertama bisa mulai bertindak, yang kedua bisa terus bertindak, dan yang ketiga bisa bertindak dengan kualitas tindakan yang terbaik. Jadi bagaimana mengelola, sekali lagi fokusnya bagaimana mengelola pikiran dan perasaan kita. Itu Pak, skillnya itu. Ya. Nah, barangkali kan yang namanya motivasi Islam itu akan ditopang ya oleh prinsip-prinsip atau dasar-dasar keislaman. Betul. Antara lain berasal dari kitab suci Al-Quran ya. Mungkin ada ayat-ayat tertentu yang mendorong kepada orang itu punya motivasi untuk mendapatkan keberhasilan. Ada nggak dalam Islam? Kalau ditanya apakah ada ayat motivasi, kalau menurut saya semua ayat. Oh iya. Semua ayat. Nah, gimana contohnya? Iya. Semua ayat itu mendorong kita itu untuk bertindak. Memang ada sebagian ayat yang mendorong kita itu untuk bertindak, beramal untuk akhirat. Ada juga sebagian juga bahwa kita itu didorong untuk sukses di dunia. Jadi dunia akhirat lengkap. Motivasi. Mungkin ada beberapa ayat yang seringkali digunakan oleh para motivator ya yang untuk membuat kita itu tambah semangat. Termasuk yang paling populer itu Al-Baqarah ayat terakhir. Apa itu ya? Yang artinya bahwa manusia itu tidak akan dibebani melebihi dengan kemampuannya. Atau la yukallifu nafsan illa Betul, usaha, ya. laha ma kasabat, wa ma kasabat itu ya. Jadi manusia itu tidak akan dibebani oleh beban yang melebihi kemampuannya. Artinya apa? Artinya apapun beban yang kita hadapi, baik itu ujian, kita harus punya semangat, harus punya motivasi bahwa kita itu bisa mengatasi ujian tersebut. Atau kita punya tantangan, karena kita ingin mencapai sesuatu yang besar. Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita akan dihadapkan dengan tantangan. Nah,
sebesar-besarnya apapun tantangan yang kita hadapi di dunia, kita yakin bahwa kemampuan kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan tersebut. Ya. Belum satu lagi faktor pertolongan Allah. Ya. Bahwa kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ya, ya, ya. Itu satu prinsip yang sangat penting gitu ya. Betul. Jadi artinya siapa saja, apakah level bawah, level menengah atau level atas, jangan takut ya Betul. menghadapi tantangan atau ujian Betul ya. sekali. Sebab Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita ya. Betul, itu. Kalau kapasitas kita katakanlah orang yang berpendidikan rendah, Allah juga akan memberikan ujian yang sesuai dengan kapasitas kita Betul. ya. Jadi makin tinggi tantangannya makin besar ya. Betul. Itu artinya Allah itu sangat adil ya. Gimana ini ya? Jadi kalau orang itu menghadapi tantangan kadang-kadang suka putus asa dan sebagainya, kecil hati lah. Gimana itu untuk apa menanggulanginya nih? Nah, orang yang putus asa, artinya dia itu tidak merasa yakin. Adanya keputus asa karena keyakinannya kurang. Jadi salah satunya supaya orang tidak putus asa, keimanannya ditingkatkan. Langkah pertama ya, jadi diperbaiki keimanannya, ruhiyahnya, sisi ruhiyahnya. Kemudian yang kedua, mindsetnya. Mindsetnya termasuk tadi, itu mindset yang utama. Bahwa kita itu bisa menghadapi apapun ujian, apapun tantangan yang bisa dihadapi. Itu mindset yang utama. Bahwa kita tuh bisa. Kalau sekarang kita melihat tidak tahu caranya. Kalau kita melihat sesuatu sekarang kita tuh berat. Gimana caranya? Kita hanya belum tahu saja. Hanya belum tahu. Jadi kalau kita udah punya keyakinan bahwa kita akan bisa, meskipun belum tahu caranya, ya kita akan mencari cara. Mungkin seperti saya misalnya mau mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Kalau bagi saya, bagaimana caranya? Bingung. Kalau saya bekerja sendiri, tapi saya yakin kalau saya mau pasti bisa. Bagaimana caranya? Ya cari ilmu. Tanya ke Pak Prof misalnya. Pak Prof kan sudah terbukti bisa mendirikan lembaga pendidikan. Ya tinggal bertanya, tinggal belajar. Masalahnya banyak orang itu yang hanya mengandalkan apa yang dia tahu aja gitu. Padahal ilmu Allah itu sangat luas. Dan ilmu Allah itu menurunkan itu ke banyak orang. Kita bisa belajar jelas ya ke Pak Prof, bisa belajar juga ke teman-teman yang lain. Bahkan seringkali ilmu itu didapatkan dari orang-orang yang tidak kita sangka. Misalnya kita sedang berjalan atau sedang dalam perjalanan naik angkot contohnya. Ngobrol dengan supir angkot. Tidak jarang saya mendapatkan ilmu dari seorang supir angkot. Yang ternyata ilmunya di bidang tertentu tuh ada. Gitu. Jadi ilmu itu banyak. Kalau kita tidak tahu ya tinggal kita cari, tinggal belajar. Belum buku, belum sekarang kan ada YouTube, ada artikel di internet, ada PDF yang bisa di-download, baik yang berbayar maupun yang gratis itu banyak sekali. Kalau kita ada kemauan, jadi kuncinya tadi kembali ke motivasi. Kalau ada kemauan, kita akan ketemu jalan. Insya Allah ada jalan. Seperti lagu Maher Zain itu Pak. Insya Allah ada jalan. Ada jalannya. Nah sekarang kita coba melompat kepada yang lain ya. Kan orang itu punya pandangan yang berbeda-beda ya. Katanya ada golongan Qadariyah dan golongan Jabariyah ya. Orang Qadariyah itu mengatakan bahwa manusia itu seperti wayang ya. Jadi gerak langkah itu kumaha dalangna gitu ya. Tapi orang atau terbalik barangkali ya, yang Jabariyah yang itu. Bahwa nasib itu manusia itu ditentukan oleh Allah ya. Kita itu hanya sebagai wayang, Pak. Nah, yang Qadariyah tidak demikian ya. Bahwa nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Sebab Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum bila kaum itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya. Gimana ini? Ada perbedaan pendapat yang mengatakan manusia itu hanya wayang saja ya, tergantung pada dalangnya gitu ya. Nah, yang benar yang mana itu? Kalau saya pribadi ya saya bukan dalam kapasitas membenarkan pendapat mana yang benar, pendapat mana yang salah. Yeah. Itu bukan kapasitas saya. Mungkin itu kapasitas para ulama, terutama yang membahas para ulama di bidang teologi, ya, yang membahas tentang akidah atau keyakinan.
paling yang bisa saya jelaskan apa yang saya yakini. Kalau saya lebih meyakini yang di tengah-tengahnya, Ya. bahwa ada peran kita, bahwa Allah itu sudah memberikan kehendak kepada manusia, ada kehendak. Allah juga memerintahkan kita untuk bertindak, artinya untuk berikhtiar. Yang kedua, jelas kita juga tidak bisa menafikan yang disebut dengan takdir atau ketentuan Allah. Mungkin contoh paling nyata kita bisa belajar ke perang Khandaq, yang perang Parit itu. Ngabarin. Perang Parit. Itu sebuah contoh yang nyata yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang pertama, Rasulullah beserta para sahabat di Madinah. Itu kan dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Ahzab. Makanya disebut juga perang Ahzab. Dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Pasukan sekutu. Nah, pasukan sekutu itu akan menyerang umat Islam saat itu. Dan secara hitung-hitungan kekuatan itu sangat jauh sekali. Tapi Rasulullah dengan para sahabat, usulan dari Salman Al-Farisi mengusulkan pasukan muslim itu menggali parit, mengelilingi kota Madinah. Maka digalilah parit yang cukup dalam, di mana si kuda-kuda musuh itu tidak bisa melompat ke parit. Kalau mereka memaksakan lompat, akan masuk ke parit dan bisa terbunuh. Karena di bawah parit juga udah disiapin tombak-tombak. Akhirnya dibuatlah. Nah, itu berupa ikhtiar Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian pasukan sekutu kan tertahan nih di luar. Itu mengepung lama. Mereka mencari cara bagaimana bisa menembus parit itu, bisa melewati parit itu. Nah, disinilah datang pertolongan Allah dengan menurunkan angin yang sangat besar sehingga memporak-porandakan tenda-tenda pasukan kaum yang memerangi Islam itu. Akhirnya mereka bubar sendiri karena adanya pertolongan Allah. Keduanya ada. Allah menyuruh kita berikhtiar dan Allah pun menolong kita. Tapi sekali lagi sesuai dengan ayat yang tadi, Allah itu tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jika kaum itu sendiri tidak mengubah nasibnya. Jadi dua-duanya ada. Allah yang mengubah dan kita sendiri yang ikut mengubah. Jadi saya lebih condong ke pendapat yang ada di pertengahan. Ada peran kita manusia untuk ikhtiar dan ada peran Allah yang sebagai penentu hasil akhir nanti. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi memang Allah itu telah membekali kita ya dengan seperangkat keras dan seperangkat yang lunak. Artinya untuk berjuang itu diberikan perangkat kerasnya, fisik kita yang kuat ya, yang bisa melangkah ke sana kemari, beda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Tapi itu tidak cukup. Diberikan perangkat lunak, yaitu otak kita ya, hati kita, kolbu kita lah. Itu juga ada alat untuk bahan ya, katakan alat supaya kita bisa berjuang mencapai tujuan yang besar-besar ya. Nah, tapi semua karunia Allah itu jangan dibiarkan, betul, harus dimanfaatkan, harus digunakan ya. Tetapi kita juga menyadari bahwa apa yang diberikan Allah itu memang terbatas, tidak tak terbatas ya. Kemampuan fisik terbatas, kemampuan otak terbatas, kemampuan hati juga terbatas ya. Oleh karena itu yang namanya ikhtiar ya, itu baru satu kemungkinan besar dapat berhasil. Mungkin saja tidak berhasil ya. Tidak berhasilnya itu pertama mungkin kita tidak efektif ya, tidak efisien menggunakan alat ya. Yang kedua ya barangkali ya memang masalahnya itu tidak bisa tertanggulangi dengan kapasitas kita ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita tidak berhasil. Jadi yang harus kita lakukan tidak bisa tidak tadi menggabungkan antara ikhtiar dengan keyakinan Allah punya program yang lain ya. Jadi bisa saja ya yang kita inginkan itu sebenarnya tidak baik ya. Padahal kita menganggap itulah yang terbaik. Kalau ingin sukses kita harus untung sekian miliar ya. Padahal kalau untungnya kita terlampau gede, kita jadi lupa diri kan. Ya, dengan keuntungan itu bisa tadi ya. Oleh karena itu barangkali nanti keuntungannya itu tidak sebesar itu atau jadikan kita itu jadi rugi ya. Sehingga kepongahan kita ya, bahwa seolah-olah kita dapat melakukan segala-galanya itu ya ternyata
Tidak bisa ya. Karena memang manusia dilahirkan itu tidak serba bisa, tapi punya keterbatasan-keterbatasan. Ya. Nah, jadi antara konsep manusia itu bisa berusaha sepenuhnya, oke, ya. Tapi juga konsep bahwa manusia juga ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Artinya kemampuan kita tidak terbatas, kita terbatas, Allah tak yang tidak terbatas. Makanya yang betul itu tadi ikhtiar harus optimal, ya. Tapi hasilnya itu jangan sepenuhnya mengharapkan pada ikhtiar kita. Ya. Jadi kita gabungan. Ya. Nah, sekarang kita coba simpulkan, Pak Rahmat. Ya. Jadi pada hari ini kita mencoba tahap awal, ya, bagaimana motivasi Islam supaya kita gunakan, supaya kita dalam kehidupan itu bisa mencapai tujuan besar. Ya. Kan tujuan besar kita hanya dua, ya Pak Rahmat. Ya. Ingin bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Makanya Allah memberikan satu doa yang namanya doa sapu jagat. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mohonnya Allah berikan kita ya kesuksesan di dunia dan juga sukses di akhirat, yaitu masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, gimana pada Pak Rahmat? Apa betul demikian? Ya, saya sangat sepakat sekali ya bahwa kita itu. Jadi motivasi Islam itu arahnya ke sana, gitu. Ya, gimana Pak? Ya, jadi hadirnya motivasi Islami itu, kalau saya lebih menamakan dengan motivasi Islami. Sebenarnya tidak salah ya, motivasi Islami itu sama saja pada dasarnya. Nah, tujuan saya itu yang pertama ya untuk belajar motivasi diri saya sendiri. Kemudian saya juga ingin berbagi kepada orang lain untuk kita itu sama-sama ya lebih banyak lagi orang yang meraih sukses. Nah, kenapa saya lebih ke motivasi Islami? Ya, yang pertama untuk menyatukan nilai-nilai dari agama dengan nilai-nilai yang kita inginkan, supaya apa yang kita inginkan itu selalu selaras dengan ajaran agama, baik dari segi tujuannya, nawaitunya, niatnya, maupun dengan caranya sesuai dengan ajaran agama. Karena dikhawatirkan sekarang tuh banyak sekali bisa dikatakan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran berkaitan dengan motivasi dan pengembangan diri, termasuk ilmu pikiran yang datang dari luar, yang bukan dari agama Islam. Nah, bagi kita yang beragama Islam, ya inilah yang kita perlu pastikan bahwa nilai-nilai itu selaras dengan Islam. Makanya saya memunculkan ide motivasi itu untuk itu. Jadi tujuannya benar, dunia akhirat seperti yang Pak Prof tadi jelaskan, caranya pun benar. Inilah yang akan membawa kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baiklah pemirsa sekalian, untuk tahap pertama awal pertemuan kita ya kita cukupkan sekian saja ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan ini yaitu pertama bahwa kita perlu motivasi, daya dorong supaya mau bekerja sekeras-kerasnya, seoptimal mungkin sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa diwujudkan ya. Nah, tujuan umum kita manusia di dunia ini ya, baik Islam maupun yang non-Islam, yaitu pasti ingin bahagia di dunia dan juga ingin mendapatkan surga di akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu, maka ikhtiar kita itu tidak bisa tidak. Untuk di dunia juga kita jangan sampai sengsara, ya. Supaya kita juga bisa mencukupi segala kebutuhan di dunia. Tapi jangan lupa, ya, satu saat kita itu akan mati. Tidak ada yang terus-terusan hidup dunia, ya. Nah, kematian kita itu tentu harus, ya, bisa sampai kepada tempat yang indah. Itulah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi pada hari ini kita cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ke depan akan membahas bagaimana supaya langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya tujuan besar kita yaitu bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat bisa diwujudkan dalam kenyataannya. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya.
kita akhiri pertemuan kita dengan doa majelis secara Islam. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.